Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UGIN BPG Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Teti Rianawati dari SMK Negeri 11 Malang. Saya kuliah PPG di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Di sini saya akan melaksanakan video pembelajaran UGIN pada kelas 11 TKJ 2, materi pembelajaran memperbaiki jaringan nirkabel. Mohon masukan dan arahannya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang memperbaiki jaringan nirkabel. Kalau kemarin sebelumnya kita belajar jaringan nirkabel, sekarang kita belajar cara memperbaikinya. Sebelum itu, saya meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Putri, ya. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian absen dulu. Yang saya absen, angkat tangan, jawab hadir. Ya, siap. Haidar. Hadir. Alia. Hadir. Ayu. Hadir. Derika. Devi. Hadir. Dewi. Hadir. Eka Prasetya. Hadir. Eka Putri. Hadir. Eka Suci. Hadir. Enggar. Enzo. Hadir. Erlangga. Hadir. Erlinda. Hadir. Fajar. Hadir. Febri. Hadir. Hendrik. Hadir. Vivan. Hadir. Vina. Hadir. Fitri. Hadir. Friska. Friza. Galang. Sakit. Gita. Haikal. Rajika. Hadir. Gita. Hadir. Aji. Tiang. Ilham. Hadir. Ini yang tentu kalian ketahui sebelum belajar tentang memperbaiki jaringan nirkabel. Yang pertama nanti adalah kompetensi dasarnya yang dipelajari adalah mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Indikatornya yaitu mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel dan mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Tujuannya setelah mengamati tayangan video pembelajaran dan membaca bahan ajar serta modul mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel menggunakan link YouTube dan bahan ajar digital melalui Google Classroom, siswa dapat mendiagnosa tentang permasalahan jaringan nirkabel. Kemudian yang kedua, setelah mengamati tayangan video pembelajaran dan membaca bahan ajar serta modul mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel menggunakan link YouTube dan bahan ajar digital melalui Google Classroom, siswa dapat mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel dengan cermat dan bertanggung jawab. Tahapan kegiatannya yaitu nanti ada pendahuluan, inti, penutup. Di pendahuluan nanti kita ada menjawab pertanyaan dasar, kemudian ada mengerjakan soal pretest. Di kegiatan inti nanti pembentukan kelompok sebanyak 4 orang, mengerjakan LKPD, mengumpulkan hasil diskusi, dan mempresentasikan hasil. Di penutup nanti ada menyimpulkan diskusi yang harus dilakukan oleh kalian dan mengerjakan soal pretest sebanyak 10 soal. Penilaiannya ada 3 ya nanti. Ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk penilaian sikap nanti terletak di kegiatan ketika kalian berdiskusi. Kalau penilaian pengetahuan ada di pretest, post test, hasil diskusi. Kemudian untuk penilaian keterampilan ini adalah penilaian ketika kalian presentasi.
Oke, sebelum mulai pembelajaran kita simak dulu video berikut ini. Halo semua, berjumpa lagi bersama Himatro e-Learning, di mana kalian bisa melihat video-video pembelajaran yang menarik dan pastinya banyak manfaat. Video kali ini akan membahas tentang jaringan wireless atau sering juga disebut nirkabel. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita saling mengingatkan untuk stay at home dan menertibkan protokol kesehatan ya teman-teman. Tonton video ini sampai habis karena ini juga bisa jadi kegiatan positif ketika di rumah. Apakah kalian pernah memikirkan mengapa dan bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan orang yang mungkin jaraknya jauh bahkan di ujung dunia? Dan apakah kalian pernah membayangkan jika kalian tersesat pada malam hari di hutan atau di suatu tempat dan kalian lupa arah untuk pulang? Mungkin yang kalian lakukan akan menggunakan GPS atau menelpon teman untuk membantu kalian, bukan? Tanpa disadari, pada saat kita menelpon teman, kita baru saja melakukan komunikasi dua arah atau full duplex. Dan tanpa kita sadari juga, kita menggunakan komunikasi berbasis jaringan wireless. Jaringan dibagi menjadi dua, yaitu kabel dan nirkabel, atau yang disebut juga wireless. Wireless adalah melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Dan pada saat kita berkomunikasi juga, kita memanfaatkan sinyal, yaitu ada sinyal analog dan sinyal digital. Wireless dibagi menjadi beberapa area. Yang pertama WPAN, Wireless Personal Area Network. Jangkauannya sangatlah kecil, hanya mencakup 10 meter saja, dengan menggunakan alat berbasis Bluetooth. WPAN dapat terdiri dari perangkat pribadi seperti handphone, notebook, printer, dan lain-lain. Kedua, WLAN, Wireless Local Area Network. Jaringan wireless ini mempunyai cakupan gedung atau indoor. Walau sekarang banyak yang menggunakannya untuk luar ruangan yang mencapai cakupan 2 km, WLAN menggunakan perangkat NIC yang merupakan WiFi card agar dapat menghubungkan ke access point. WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Cakupan jaringan ini antar kota, yaitu yang menghubungkan antara WLAN dan WLAN. Terakhir, WWAN, Wireless Wide Area Network. Akses yang diberikan oleh jaringan ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran datanya dapat diakses secara luas merata dan fleksibel. Jaringan ini dihubungkan menggunakan satelit. Sekianlah penjelasan tentang dasar jaringan wireless. Semoga bermanfaat. Dari tayangan video yang tadi, saya tanya Gita Novel, apa yang dimaksud dengan jaringan nirkabel dari tayangan video yang tadi? Kita bisa berkomunikasi dua arah menggunakan jaringan nirkabel atau wireless. Apa itu wireless? Sebuah jaringan tanpa kabel. Ya, silakan Bu. Terima kasih jawabannya. Kemudian ganti yang cewek. Jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Oke, silakan dulu. Jadi intinya semua jawaban dari Gita dan Friska tadi benar. Jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik dan tanpa kabel dengan cara menggabungkan modulasi analog dan digital. Kemarin kalian sudah belajar modulasi analog, ada apa saja kemarin? Yang presentasi satu-satu, modulasi analog ada AM, terus FM, kalau modulasi digital ada ya, semuanya benar. Nah, sekarang sebelum ke materi inti, silakan nyalakan komputernya atau menggunakan HP masing-masing boleh. Kita quizzes dulu, pretest melalui quizzes. Silakan menggunakan HP atau komputer.
apapun itu hasilnya di awal, nanti kita akan ada proses lagi untuk remedi. Jadi cukup bacakan satu kali saja. Nah, sebelum belajar tentang materi jaringan nirkabel secara lebih lanjut, saya meminta ketua apa ya? Ketua kelompok kelas besar aja untuk memimpin yel-yel yang ada di SMK 11 Malang. Silakan, saya persilakan untuk ketua kelompok besar. Silakan berdiri. TKJ 2, mana semangatmu? TKJ 2, mana semangatmu? Are you ready? Ready. Buktikan. SMK Negeri 11 Malang. TKJ 2. Silakan duduk kembali. Kemudian sekarang kita masuk ke materi tentang prosedur dan teknik pemeriksaan jaringan nirkabel. Kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Wireless Network Manager dan ada juga Sound Perfect Wi-Fi Guard. Ini kita akan pakai di pertemuan kedua. Nah, ini contoh cara perbaikannya pada jaringan nirkabel yang nantinya ada di LKPD kalian nanti. Yang pertama adalah kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Ini biasanya terjadi pada RJ45. Biasanya tidak konek internet itu karena RJ45-nya longgar atau mungkin susunan kabel pewarnaannya ketika ngerimping itu salah warna atau krimpingnya kurang kuat. Caranya bagaimana? Kalau misalkan salah, kita bisa menggantinya dengan yang baru. Kemudian permasalahan kedua yaitu adanya gangguan pada hub atau switch. Kalau hub atau switch ini ada di belakang kalian yang lampunya berkedip-kedip itu. Jika tidak berkedip artinya hub atau switchnya rusak. Caranya ya tinggal ganti. Tetapi kalau berkedip tetapi tidak konek ke jaringan, nah itu perlu diidentifikasi apakah yang salah itu di LAN kabelannya atau di switchnya yang rusak. Kalau rusak ya tinggal ganti aja. Tapi kalau misalnya masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Kemudian yang ketiga tidak bisa sharing data. Nah ini pada komputer ini biasanya ketika menyeting IP ada IP yang disetting secara otomatis dan ada yang disetting secara manual. Kalau secara manual berarti kita seperti yang praktek menggunakan Cisco kemarin tidak ada yang boleh sama, misalkan 192, 168, 21. Berarti yang komputer kedua harus pakai 2, 3 dan seterusnya. Kalau sama biasanya nggak connect ke jaringan. Kemudian permasalahan yang keempat adalah komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Ini kita sudah pernah menggunakan di Cisco juga kemarin. Caranya dengan cara mengganti IP-nya, kemudian ketik ping, kemudian kalau di ping di situ ada reply, berarti connect ke jaringan antara satu komputer satu dengan komputer yang lainnya. Tetapi kalau muncul request time out berarti
settingnya salah, silakan dicek lagi IP-nya, mungkin ada yang sama atau perlu diganti. Kemudian yang masalah kelima yaitu tidak muncul area connection. Nah, area ini biasanya terhubung dengan LAN kabelan. Jadi biasanya ini tidak terhubungnya kita bisa cek di device manager. Di situ kita cek apakah benar-benar itu sudah connect atau belum, kalau apakah ada drivernya atau belum. Nah, kalau belum kita harus install drivernya. Ini contoh permasalahan singkat yang ada di jaringan kabel atau wireless. Untuk selanjutnya kalian bisa buka materi yang ada di Google Classroom, yang ada di Facebook tadi. Ini materi lengkapnya ada di sini, nanti kalian pelajari. Cara-cara dan semua kajian literatur semua ada di dalam buku tersebut, buku e-book. Kemudian sekarang saatnya kita membentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 kelompok. Kemarin ada, atau kelompoknya pakai yang lama saja. Kemarin yang misalkan ada kita, Devi, Bisa, Aida, dan kelompok yang dan seterusnya silakan berkumpul jadi satu. Silakan pindah tanpa suara. Langsung menyalakan komputernya, langsung kita bagi LKPD-nya sudah ada di Classroom juga. Nah, silakan langsung dinyalakan komputernya sambil bekerja, sambil mendengarkan saya. Jadi nanti di LKPD itu nanti kalian baca petunjuk kerjanya. Ayo langsung dinyalakan komputernya. Langsung dinyalakan, langsung kerja supaya tidak terbuat. Jadi kelompok ini 3 orang. Langsung nyalakan komputernya. Ini sudah. Jangan ngomong sendiri. Untuk topiknya. Jadi di dalam LKPD sudah dijelaskan langkah-langkah kerjanya dan petunjuk kerjanya. Simak dulu video yang ada di dalam LKPD. Kemudian tugasnya yang di dalam kolom silakan langsung ditulis di situ. Jadi nanti tugasnya dalam bentuk PDF nggak apa-apa. Jadi jawaban dari video yang ada di LKPD langsung ditaruh di dalam kolom yang ada di LKPD. Silakan bekerja waktunya memang 20 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kita pakai presentasi. Sebelum mempelajari atau mengerjakan LKPD-nya, silakan simak tampilan video yang ada di dalam LKPD berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teknologi jaringan berbasis luas dengan kompetensi dasar mengevaluasi permasalahan jaringan kabel dan memperbaiki jaringan nirkabel. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu peserta didik dapat mendiagnosis permasalahan jaringan nirkabel. Kemudian peserta didik dapat melakukan perbaikan permasalahan pada jaringan nirkabel. Pada materi pertama, mendiagnosis permasalahan jaringan nirkabel. Pada langkah mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan berbasis luas atau wireless merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh administrasi jaringan atau teknisi jaringan. Pada pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi agar mendapatkan hasil yang terbaik. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan yaitu
dibagi menjadi 3. Yang pertama, tegangan listrik. Yang kedua, mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Dan yang ketiga adalah perangkat software. Tegangan listrik dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan itu tidak stabil, sering terjadi naik dan turun atau mati mendadak dari sumber PLN. Ya, jadi alangkah baiknya ketika menggunakan perangkat jaringan komputer itu ditambahkan alat seperti stabilizer dan UPS. Kemudian faktor yang kedua yaitu mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Mati atau tidak berfungsinya komponen pendukung perangkat wireless disebabkan oleh gangguan alam seperti petir. Solusi dari faktor ini adalah membuat penangkal petir ya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu permasalahan pada perangkat software. Gangguan dapat terjadi dari sisi software yang ada di server atau PC client. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh tidak jalannya aplikasi. Belum. Ini loh sudah. Jadi dan saya waktunya presentasi ya. Tugasnya nanti silakan dikumpulkan di dalam kelas. Untuk yang presentasi silakan melapornya kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmadani, saya sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Devi Rofiata Murti sebagai penyaji materi. Di sebelahnya lagi ada Afrizah Dian sebagai penjawab pertanyaan, dan di sebelahnya lagi ada Aida sebagai penjawab pertanyaan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cara memperbaiki permasalahan jaringan di kabel. Untuk penyaji materi silakan membacakan. 1. Kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Cara memperbaikinya yaitu diganti atau membuat kabel UTP baru. 2. Gangguan atau kerusakan pada hook atau switch. Cara mengatasinya yaitu jika lampu injektor menyala tapi tidak bisa atau tidak dapat terhubung, maka ganti baru. Jika masih diperbaiki, jika masih bisa diperbaiki. Nomor 3. Tidak bisa sharing data.
Cara memperbaikinya adalah mengaktifkan sharing pada komputer dengan biasanya karena IP yang digunakan salah atau sama dengan IP komputer lainnya. Jadi harus ganti IP yang berbeda. Nomor 4, komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Cara mengatasinya yaitu ganti IP address sehingga dapat terdeteksi komputer lain dan tes dengan PIN 8.8.8. Nomor 5, tidak local area connection. Cara mengatasinya yaitu menginstal driver network adapter. Nomor 6, iklan area connection tidak terdeteksi. Cara mengatasinya yaitu cabut data campuran kembali. Setelah itu kalau masih belum, coba periksa konektor pada hubungan lampu indikator menyala dan muncul pesan connection. Gunakan program Netscan. Nomor 7, lambatnya jaringan dan bagaimana memperbaiki performanya. Mengganti jaringan pun ada dengan iklan. Nomor 8, kerusakan jaringan karena serangan program. Menginstal software antivirus yang diinstal dan disimpan pada jaringan antivirus. Nomor 10, sering lambat jaringan waktu. Cara mengatasinya dengan manajemen universal group member integrasi di setiap tahap. Saya telah disampaikan oleh Devi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin kita yang bertanya. Bagaimana cara mengatasi kerusakan pada kabel? Untuk Aida, silahkan menjawab pertanyaan dari Pak. Cara mengatasinya itu pertama kita cek dulu kabelnya, jika masih kita nggak perlu ganti, jika tidak berfungsi atau ada kabel yang tidak perlu sudah ganti. Apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang kurang? Sudah tepat. Apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin Mas Erlangga. Saya beri ruang untuk kelompoknya sudah. Sekarang dari hasil presentasi tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama ketika kita harus mendiagnosis permasalahan pada jaringan kabel, kira-kira permasalahannya apa saja yang muncul dari kelompoknya Indo, apa saja tadi yang muncul dari penyampaian materi dari kita. Jadi permasalahannya tadi apa saja yang muncul? Yang pertama, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kedua, gangguan atau kerusakan pada loop atau switch. Ketiga, tidak bisa sharing data. Kemudian untuk selanjutnya adalah kalian mengerjakan proses, silakan dibuka fisiknya dengan waktu yang berbeda. Penilaian proses perhatikan dulu. Cara kamu sendiri, cara sibuk dengan belajarku. Jadi untuk pertemuan selanjutnya
mulai. Baru mulai. Cara